Siapa yang mau baca deh? وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مفقودة حتى يأتيها البيان أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بأمرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبع أوقات لا توطأ الحامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تجيب حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. Sekali lagi, malam ini kita akan baca dan artikan hadis nomor 1148 dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imra'atul mafqudi imra'atuhu hatta ya'tiyahal bayan. Seorang wanita yang suaminya hilang, maka menunggu sampai ada kejelasan. Dikeluarkan oleh Daraqutni dengan sanad yang lemah. Hadis ini lemah, dhaif, ya, tidak boleh dipakai. Maksudnya bahwa seorang wanita yang suaminya hilang itu iddahnya sampai datang kejelasan, sampai datang ada keterangan. Nah ini tidak terpakai karena hadis ini lemah dan secara makna bertentangan dengan hadis yang sahih yang telah kita sebutkan. Iddahnya wanita yang suaminya hilang berapa? 4 tahun, 4 bulan, bulan, 10 hari. Nah itu kan iddahnya. Jadi bukan menunggu sampai ada kejelasan. Kalau menunggu sampai ada kejelasan, nanti misalnya 5 tahun tidak jelas-jelas atau 10 tahun tidak ada kabar, nah, itu kan membingungkan. Maka dalam Islam ditetapkan 4 tahun 4 bulan 10 hari. Hadis selanjutnya dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yabitanna rajulun inda imra'atin. Janganlah seorang laki-laki menginap, ya, di rumah seorang wanita, illa ayyakuna nakihan aw la mahram, kecuali ia menikah dengannya atau si wanita itu apa? Za mahramin, punya mahram. Nah, hadis ini sahih, ya, riwayat Imam Muslim. Maksudnya seorang wanita yang dalam masa iddah, ya, tidak boleh menerima tamu laki-laki menginap di situ kecuali apa? Kecuali ada mahramnya. Itu maksudnya. Nah, ini tentunya nanti mendatangkan fitnah, ya. Jadi mendatangkan fitnah. Walaupun mungkin tidak bermacam-macam, tapi
menimbulkan fitnah. Seorang muslim tidak boleh memfitnah, tetapi juga tidak boleh melakukan sesuatu yang mengundang fitnah. Nah, itu. Mungkin walaupun misalnya kamarnya berbeda, ada ruang khusus, ruang tamu misalnya, tetapi itu akan mengundang fitnah kalau tidak ada mahramnya. Ya. Jelas ya? 1150 dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'azi mahramin. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ia bersama mahramnya. Jadi hadis ini sahih, maksudnya seorang ya wanita siapa saja, apakah wanita yang sudah menikah atau belum menikah, gitu ya. Nah itu tidak boleh apa? Berduaan dengan seorang pria kecuali dibarengi dengan mahram. Gitu. Nah mahram itu apa? Mahram itu adalah keluarga laki-laki. Jadi nanti sesuai dengan ayat Al-Quran yang disebut mahram itu kan ada 13 ya. Nah itu yang disebut mahram itu laki-laki, maksudnya misalnya wanita didampingi oleh kakaknya yang laki-laki atau adiknya yang laki-laki atau oleh bapaknya, oleh pamannya, itu kan mahram. Bukan didampingi oleh adiknya perempuan. Nah kadang-kadang kan terjadi seorang wanita mau ketemu dengan seorang pria itu ditemani oleh adiknya perempuan, kan sama saja, itu bukan mahramnya. Mahram itu harus laki-laki. Jadi sebuah kemestian seorang wanita bersama mahram ya kalau pergi ke mana-mana. Baik, hadis 1151 dari Abi Sa'id, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fi sabaya autos, tentang wanita tawanan. Jadi wanita tawanan perang waktu itu ya, perang Autos, itu beberapa wanita itu menjadi tawanannya. Lalu Nabi bersabda, la tu'u hamilun hatta tadha'a. Jadi tawanan itu kan nanti statusnya menjadi budak ya. Bahwa tawanan atau budak ya, yang statusnya sedang hamil tidak boleh digauli sehingga ia melahirkan. Jadi kalau ada budak yang statusnya hamil tidak boleh digauli ya sehingga ia melahirkan. Walau ghairu dzati hamlin hatta takhidhu haidatan. Dan yang tidak hamil itu sehingga haid 1 kali. Maka dari hadis ini ya, hadis yang sahih, bahwasanya nah ini berkisah pada zaman dulu. Jadi kalau tawanan yang statusnya menjadi budak ya, jadi budak itu tidak boleh digauli kalau sedang hamil sehingga melahirkan. Itu maksudnya begini, kalau lebih jelasnya ya, ada tawanan perang yang perempuan. Tawanan perang kan begitu ketangkap menjadi budak.
Kalau sedang hamil, berarti kan budak statusnya hamil, tidak boleh digauli sehingga melahirkan. Itu maksudnya. Nah, kalau tawanan tadi atau budak tadi tidak hamil, itu kan, maka iddahnya, nah itu ibarat iddahnya, sehingga 1 kali haid. Jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa iddah bagi seorang tawanan atau budak, ya, kalau hamil sampai melahirkan sama dengan orang merdeka. Kemudian kalau tidak hamil hanya 1 kali haid. Nah, tentu ada hikmahnya ya. Nanti kan sudah dijelaskan bahwa hikmah mengapa harus ada iddah itu diantaranya adalah mengetahui kepastian hamil atau tidak. Nggak boleh misalnya ada orang bercerai, ada orang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian tanpa iddah dia menikah lagi. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena di antara hikmahnya, nah, itu hukum, di antara hikmahnya supaya jelas dia hamil atau tidak. Itu namanya bara'atul rahim. Makanya menurut penelitian wanita ya dunia yang paling baik, paling suci, paling bersih itu adalah wanita muslimah. Karena aturannya jelas sekali. Berbeda dengan wanita-wanita non muslim. Ya gampang saja misalnya cerai dengan suaminya, langsung mungkin seminggu berikutnya nikah. Kan gitu. Jadi dalam Islam tidak boleh. Maka kalau ada wanita muslimah melanggar aturan-aturan seperti ini, maka itu berarti dia mengikuti tata cara orang-orang kafir. Saya kira jelas ya. Ya. Jadi ada tambahan 1 di sini, iddah bagi seorang budak berapa? 1 kali haid, ya. Mudah-mudahan hadis-hadis yang telah kita baca ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.